Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Uliani dari kelas 7A, akan mempresentasikan tentang kritik penerjemahan teks berita pendidikan, di mana teksnya yaitu Tab Ahmad Jundi, Kasyafat Wizaratu Tarbiyati wa Ta'limi Fanniyi al-Fathi Babit Taqdimi Bimadrasatil Kahrobai Liteknologi Al-Tatbiqiyatil Jadidah Bimintaqati Sayyidati Zainab fil Qahirah Lil Amid Dirasah 2025-2026 Wadhalika dimna khutatiha litawassu'i fi madaris teknologi at-tatbiqiyatil lati tarbitu ta'limil faniyyi bisukil amal sanawatun dirasati wa takhasusati wa awtaqatil wizaratu anna dirasat tastamiru fil madrasati limuddati salasi sanawat wa tatakhasasu fi majali fanni syabkati tauzi'il kahribai haitsu yatamidul manhaju andarosiyu ala maziji minal ulumil asasiyati wa taqafiyati ila janibil ulum alfaniyati nadoriyati wal amaliyati murtabati bitakhasus bil idofati ila tadribil madani. Artinya yaitu penerimaan sekolah teknologi terapan listrik Kairo dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Teknik Mesir mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk tahun ajaran 2025 atau sampai 2026 di sekolah tinggi teknologi terapan listrik yang baru. Sekolah ini berlokasi di distrik Sayyidah Zainab, Kairo, yang merupakan bagian dari rencana kementerian untuk memperluas sekolah teknologi terapan yang menghubungkan pendidikan teknis langsung dengan kebutuhan pasar kerja. Adapun interferensi struktur sintaksisnya, saya menganalisis dalam teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Interferensi sintaksisnya tampak pada kalimat seperti Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Teknis mengumumkan pembukaan pendaftaran di sekolah listrik teknologi terapan di kawasan Sayyidah Zainab di Kairo. Nah, struktur ini tuh cenderung mempertahankan pola kalimat Arab yang panjang dan beranak kalimat gitu, berbeda dengan kalimat bahasa Indonesia yang tersusun SPOK. Nah, disitulah letak perbedaannya gitu. Nah, di bahasa Indonesia sendiri kan gak lazim ya kalau menggunakan kalimat terlalu banyak klausa, tanpa jeda, atau tanpa menggunakan tanda baca gitu. Nah, sedangkan kritiknya menurut Nababan, penerjemahan harus sesuai struktur sintaksis agar hasil terjemahannya itu komunikatif dan alami gitu. Kalimat di atas pun bisa kita perbaiki ke dalam bahasa Indonesia yang komunikatif, seperti Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Teknis mengumumkan pembukaan pendaftaran sekolah teknologi terapan listrik baru di Sayyidah Zainab Kairo. Jadi tanpa tambahan klausa yang banyak, tetap menggunakan tanda baca agar bisa dibaca dengan baik gitu oleh orang-orang di Indonesia. Nah, kalimat ini kan lebih efektif ya daripada tadi yang saya contohkan di atas gitu. Nah, yang kedua itu ada ejaan dan tanda bacanya. Di dalam penerjemahan kalimat ini, potensi kesalahan ejaan itu pasti muncul pasti dalam penerjemahan, karena kan kita menghubungkan dua bahasa ya, mengartikan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran gitu. Nah, serapan seperti apa sih yang saya analisis di sini? Seperti
teknologi terapan serta penggunaan tanda baca yang masih mengikuti pola Arab seperti tanda koma dan tanda titik dua gitu. Dan kritiknya seperti apa? Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut PEB, penggunaan tanda baca itu berperan sangat penting dalam kejelasan kalimat dan alur pembacaan. Nah, seperti kita aja kalau membaca tidak ada tanda bacanya itu kan susah ya untuk menentukan jeda antar kalimatnya atau jeda antar paragrafnya gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya itu koma Arab diganti menjadi koma Indonesia dan menambahkan titik di akhir kalimat. Seperti itu. Selanjutnya ada transliterasi dan transkripsi dari teks terjemahan di atas, yaitu analisis yang saya dapat. Teks ini kan memuat nama-nama Arab ya, seperti tadi Sayyidah Zainab, ada Ahmad Al-Jundi. Nah, transliterasi yang tidak konsisten itu akan menimbulkan ambiguitas dan mengurangi kredibilitas teks gitu. Jadi harusnya sesuai pedoman transliterasi Arab Latin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012. Bentuk baku ialah yang benar itu seperti ini: Sayyidah Zainab dan Ahmad Al-Jundi gitu, atau Ahmad Al-Gundi. Harus kalau bisa kita harus menghindari hal-hal yang keliru tadi gitu, agar keseragaman atau keselarasan akademiknya itu tetap terjaga. Nah, selanjutnya itu register. Register yang saya temukan di sini menganalisis bahwasanya teks Arab ini menggunakan bahasa resmi Fusha yang khas dalam bahasa administrasi pemerintahan. Bisa kita lihat pada ungkapan berikut nih: Kasyafat Wazirah, kementerian mengumumkan, atau syaratul qabul atau syarat penerimaan. Dan kritiknya itu di sini tuh menjelaskan bahwa si register ini mencerminkan hubungan sosial atau konteks komunikasi. Nah, ada juga nih terjemahan yang terlalu informal, kayak kementerian buka pendaftaran sekolah baru. Kan itu agak kurang sesuai ya dengan karena teksnya itu kan teks resmi gitu. Biasanya teks-teks ini kan kayak brosur pendaftaran gitu, di dalamnya ada syarat-syaratnya apa aja gitu. Sedangkan penyampaiannya itu terlalu informal gitu. Jadi kan menerjemahkannya itu konteksnya kurang gitu. Nah, beberapa revisi yang dapat saya paparkan sedikit antara perbedaan penerjemahan yang di atas yang pertama dan yang saya revisi ini adalah: Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Teknik Mesir telah mengumumkan dibukanya pendaftaran untuk sekolah teknologi terapan listrik yang baru yang berlokasi di distrik Sayyidah Zainab, Kairo. Pendaftaran ini dibuka untuk tahun ajaran 2025-2026 sebagai bagian dari rencana kementerian untuk memperluas sekolah teknologi terapan yang menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. Itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.